Korupsi jadi salah satu masalah rumit yang dihadapi Indonesia dari tahun ke tahun. Banyak kita saksikan kasus-kasus tindak pidana korupsi, namun nyatanya pemerintah tidak banyak belajar soal ini. Soal perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan dan sarana untuk kepentingan diri sendiri. Kita bahas soal ranking indeks persepsi korupsi Indonesia yang kini turun kembali bersama dengan Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, ada Wawan Suyatmiko. Mas Wawan, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa, selamat malam pemirsa CNN. Baik, Mas Wawan, apa yang bisa kemudian diidentifikasi sebagai faktor utama penurunan dari peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia menurut Anda? Ya, sebenarnya bisa dijelaskan secara skor kita stagnan gitu ya, di skor 34 pada tahun 2022 dan kemudian di tahun 2023 ini 34 juga. Namun memang skornya dari 110 menjadi 115 dan ini menjadi penanda gitu ya, karena skor itu 0 sampai 100 gitu ya, 0 artinya korup, 100 itu bersih gitu. Dan kemudian kita ada di angka 34 stagnan. Artinya apa? Bahwa sebenarnya sepanjang tahun 2023 tidak ada pemberantasan korupsi yang cukup berarti gitu ya, karena keadaannya stagnan, tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya ketika kita bicara soal pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2023. Nah, dari hal ini juga kita bisa memperoleh bahwa sementara itu di negara lain juga mungkin ada beberapa negara yang stagnan seperti misalnya Singapura, Aha. namun kayak Malaysia itu mengalami kenaikan. Nah, sehingga ini yang membuat ranking kita menjadi turun yang dari 110 menjadi 115. Tapi pada inti besarnya adalah bahwa sepanjang tahun 2023 kita tidak mempunyai upaya pemberantasan korupsi yang sangat signifikan gitu ya. Oke, nah kita berbicara soal tahun politik. Sejak dimulainya tahun politik, ada tidak kontribusi yang mungkin menyumbang skor terhadap indeks dari persepsi korupsi ini? Ya, saya kira itu sangat menyumbang sekali karena ada salah satu indikator yang bicara soal korupsi politik ya dalam Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi. Namun memang pada sepanjang tahun 2023 kita lebih banyak diramaikan oleh pendaftaran calon dan kemudian baru ramai kemarin pasangan calon daftar ke KPU. Jadi itu belum bisa menampakkan hasil yang signifikan gitu. Nah, justru sebenarnya yang lebih menarik adalah tahun 2024 ini yang memang menjadi benar-benar tahun politiknya, di mana kita mempunyai dua gelaran pemilu. Yang pertama adalah tinggal 14 hari lagi gitu ya, pemilu Pilpres dan juga Pileg, dan kemudian nanti di bulan November kita punya pemilu kada gitu ya. Yang kedua, kami berpikir bahwa juga ini masalah kalau dicatat dari 2023 kemarin, memang kita temukan ada beberapa figur-figur, sosok-sosok yang secara politik mereka bisa atau mengalami korupsi dan kemudian ditangkap oleh lembaga penegak hukum. Bahkan beberapa skandal besar baik itu KPK maupun Kejaksaan juga mengalami. Tetapi lagi-lagi hal tersebut ternyata bagi para pelaku usaha di mana mereka menjadi narasumber dalam responden kami itu tidak membuktikan satu hal yang signifikan, karena penjahat ditangkap itu kan hal yang biasa begitu. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah, dari parlemen, dari badan peradilan itu menjadi lebih penting gitu. Oke, artinya stagnansi ini tidak berdampak kepada tadi Anda katakan pebisnis, pengusaha, tidak terdampak pada potensial investasi asing begitu? Justru sebaliknya, dalam hal ini para pelaku usaha, pebisnis gitu ya, investor itu malah menilai ya tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Oke. Sehingga kenapa mereka memberikan penilaian skornya menjadi stagnan gitu. Oke, padahal kita tahu kan kalau korupsi itu juga justru sebetulnya berdampak pada keamanan orang untuk melakukan investasi di Indonesia, tapi nampaknya itu bukan jadi hal yang masif untuk dikhawatirkan. Lantas bagaimana kemudian Mas Wawan, Transparency International Indonesia mengevaluasi upaya dari pemerintah dalam menanggulangi korupsi berdasarkan data terbaru ini? Ya, kami menilai bahwa saat ini adalah langkah yang sangat urgent yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengevaluasi secara total bagaimana upaya pemberantasan korupsinya. Jadi ketika pemerintah hanya berdalih fokus pada pencegahan korupsinya, itu adalah sesuatu hal yang menurut kami terevaluasi dengan sendirinya, bahwa penting hari ini selain pencegahan adalah upaya penindakan yang ketat gitu ya. Artinya apa? Di sisi lain penindakan yang cukup ketat dan serius terhadap kasus-kasus korupsi ini penting juga disupport atau disumbang oleh
badan anti korupsi yang lebih independen gitu ya. Kita tahu bahwa pasca pelemahan KPK 2019, kita tahu bagaimana kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang oke lah kalau bicara soal tangkap menangkap memang masih bisa menangkap, tapi faktanya tersandera oleh beberapa kasus korupsi atau kasus etika yang melanda di dalam internal KPK itu sendiri. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka bahwa penguatan badan anti korupsi ini menjadi penting. Lebih-lebih alamat hari ini adalah pada tahun politik 2024, di mana saya ceritakan tadi ada korupsi politik. Ada 2 pemilu besar yang sangat-sangat rentan terhadap korupsi politik. Misalnya sejumlah data yang mengatakan bahwa KPK sendiri merilis pada tahun 2018 kalau tidak salah, itu 60% para kandidat itu disupport oleh bohir istilah mereka. Itu istilahnya KPK sendiri ya. Nah, artinya korupsi politik itu sesuatu hal yang bukan isapan jempol atau sesuatu yang tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita tindak gitu ya. Nah, ini tantangan terbesarnya. Apakah rezim hari ini dalam artian ini pemerintahan Joko Widodo mampu untuk apa namanya tegas terhadap tindak dan perilaku korupsi politik? Itu yang pertama, Mbak Puspa. Yang kedua, saya pikir karena lagi-lagi ini tahun politik dan ini masa akhir dari Presiden Jokowi, tongkat estafet adalah kepada penerusnya. Siapa presiden dan wakil presiden dalam 5 tahun ke depan. Nah, skor kita 34 ini kalau kita tarik semenjak Presiden Jokowi memerintah tahun 2014 gitu ya, ini stagnan. Jadi 2014 Presiden Jokowi diwariskan oleh SBY itu skor 34. Dan kemudian 10 tahun kemudian 2023 kita masih 34. Artinya stagnan ya, meskipun di tiap tahun kita ada naik sedikit gitu ya. Tapi turunnya drastis hingga balik lagi ke titik 0, ke titik 34, titik di mana Presiden Jokowi memulai pemerintahannya. Sehingga tantangan berat bagi presiden dan wakil presiden berikutnya untuk menerima tongkat estafet pemberantasan korupsi ini gitu. Oke, kita berkaca dengan apa yang terjadi di tubuh KPK belakangan dengan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi juga. Bagaimana Anda melihat pengawasan publik saat ini terhadap kerja dari pemberantasan korupsi? Punya pengaruh kuat nggak sih pengawasan publik ini atau justru sama aja gitu karena lawannya adalah orang-orang yang punya kuasa, Mas Wawan? Ya, saya kira pengawasan publik tidak kendor gitu ya, malah terus ada laporan-laporan masyarakat terhadap kasus korupsi karena suka tidak suka mau tidak mau bahwa korupsi yang ditangani oleh KPK itu banyak berasal dari pengaduan masyarakat. Artinya masyarakat masih banyak menemukan kasus-kasus korupsi di sekitarnya, sehingga itulah yang dilaporkan gitu ya. Tetapi problemnya hari ini seperti yang Mbak Puspa ungkapkan sendiri, di internalnya KPK sendiri itu sudah muncul gitu ya ketidakpercayaan publik. Kita lihat beberapa survei lembaga-lembaga independen di Indonesia yang menyatakan bahwa hari ini posisi kepercayaan publik terhadap KPK itu menurun. Nah, bagi KPK sendiri hari ini yang terpenting adalah selain menuntaskan kasus-kasus yang dia tangani, itu adalah apa? Menegakkan integritas dalam lembaganya sendiri. Ini bukan hanya sekedar bagaimana memperoleh kepercayaan publik kembali, bukan. Tetapi ini masalah bagaimana mereka menjalankan amanat undang-undang secara khusus bahwa mereka harus menangani, harus menindak tegas kasus-kasus korupsi, begitu. Baik. Karena ini tadi jadi akhir dari masa kepemimpinan Presiden Jokowi, masyarakat akan dilibatkan, masyarakat punya pengaruh besar untuk bisa memilih siapa yang akan memegang tongkat estafet ini ya, untuk bisa memperbaiki ranking indeks persepsi korupsi IPK kita. Terima kasih banyak Mas Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia sudah berbagi perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak Puspa.